Damai record. Action. Selamat siang Ibu. Selamat siang Kak. Saya izin wawancara ya Ibu ya. Siap. Perkenalkan namanya saya Anya. Di sini saya akan bertanya terkait Ibu dan tentang bedah rumah ini. Siap Kak Anya. Pertanyaan pertama Bu, Ibu boleh perkenalan dulu namanya siapa, umur, lalu latar belakang keluarga seperti berapa bersaudara, apakah memiliki putri atau putra, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Anya. Nama saya Dina Nur Cahyani, biasa dipanggil Mama Ayu karena anak saya bernama Ayu. Saya 38 tahun, pekerjaan sehari-hari ojek online. Saya saat nomor 1 dari 5 bersaudara. Punya anak 1 umur 17 tahun. Saya udah 5 tahun menjadi single parents. Baik Ibu, berarti Ibu tinggal dengan anak Ibu saja ya di Iya, sini? iya. Baik. Boleh diceritakan sedikit Bu nih tentang keseharian Ibu selama tinggal di sini selain mengojek online, apakah ada kegiatan lainnya? Sekali 2 kali dalam sebulan kadang ada permintaan ini catering, bantu-bantu catering di acara-acara pernikahan. Paling gitu. Baik, berarti selain mengojek online, Ibu juga ada catering gitu ya Iya, Bu? Tapi itu sesekali saja ya? sesekali aja kalau ada panggilan. Ada panggilan, baik. Sejak kapan Ibu menempati rumah ini Bu? 5 tahun lalu ya? Udah ya, kurang lebih 5 tahun. Tapi memang nggak selalu di sini sih, kadang ke luar kota. Oke, kalau keluar kotanya ke mana Bu? Paling ke Bumen, deket dari sini 2 jam dari sini kerja juga. Kalau begitu siapa saja Bu yang setiap hari membantu Ibu dalam keseharian? Kebetulan saya 5 bersaudara ya Kak. Dan puji Tuhan semuanya tuh kompak. Kalau ada kayak ini kemarin juga ada satu yang sakit, semua ikut sakit istilahnya gitu. Saling membantu memang. Ya orang tua masih semua bantu, adik-adik Oh baik, semua berarti bantu. semua keluarga ikut membantu ya Iya, Ibu ya? dalam keadaan apapun. Ya. Saya akan bertanya nih Bu terkait kondisi rumah nih. Siap. Apa saja nih yang Ibu rasakan tentang kondisi rumah ini sebelum direnovasi? Oke, ya yang pertama ya mungkin kalau kehujanan ya banyak bocor. Terus banyak tikus juga kan, soalnya kan langsung berbatasan dengan kali dan nggak ditutup. Oke, berarti banyak bocor, terus banyak hewan-hewan masuk juga ya Bu ya? Ya, Oke. Bagian rumah mana nih yang menurut Ibu cukup parah nih kerusakannya sehingga sangat membutuhkan perbaikan? dapur sih ya Kak, dapur. Dapurnya Dapur. kenapa? Ya kalau hujan itu langsung kena air gitu, apalagi udah hujan deras, dapur yang Apakah banjir Bu? enggak, Oh enggak. enggak sih, cuman ya kalau hujannya deras banget ya memang banjir, Banjir ya? iya, Oke, bagian dapur berarti ya Bu dapur ya? ya. Apakah Ibu pernah mengalami kesulitan nih Bu selama tinggal di rumah ini seperti cuaca misalnya sedang ekstrim seperti hujan tadi maupun panas ataukah ada peristiwa lain? Ya memang mungkin pernah banjir ya. Banjir tuh memang karena kondisi alam aja. Sungai tersumbat jadinya banjir. Kebetulan kan airnya ngalirnya ini daerahnya agak miring ya. Bawah Oke. pinggir kali kan. Jadi karena waktu itu cuacanya buruk ya Bu Iya, ya? sangat dan itu belum tentu 10 tahun sekali. Banjir baru Oke. sekali kemarin itu. Berarti baru sekali aja ya Bu Iya. ya? Oke. Apakah kondisi rumah sebelumnya ini nih sempat menghambat Ibu dalam melakukan aktivitas sehari-hari? Iya, kalau hujan ya nggak bisa masak. Oke. Berarti karena hujan aja ya Bu gitu? Iya, panas nggak apa-apa sih. Oke. Nah, apa yang Ibu lakukan nih untuk tetap semangat meskipun mungkin banyak tantangan yang Ibu hadapi? Apa ya? Ya tetap semangat kerja ya, nabung walaupun ya hasilnya nggak seberapa, cuman yang penting bersyukur aja, nabung, menyisihkan sedikit penghasilannya untuk sebenarnya poin utamanya untuk anak sekolah sih, tapi ya mau memang ada rencana juga untuk renovasi rumah. Jadi puji Tuhan ini dapat rezeki dari Pak Antoni, terima kasih.
Oke. Em, Selanjutnya Bu, apa harapan Ibu nih terhadap perbaikan rumah ini? Harapan saya sama anak bisa tinggal lebih nyaman, bisa menata hidup lagi, bisa apa ya, ya harapan setiap orang tua ke anak kan biar anaknya belajar yang rajin, nantinya sukses melebihi orang tuanya gitu. Gitu aja kan. Ini yang terakhir ya Bu. Siap. Adakah pesan atau doa yang Ibu ingin sampaikan nih kepada orang-orang atau tim yang telah membantu dalam proses bedah rumah ini? Oke, untuk tim SAR, semua yang kerja sampai malam, bahkan ada yang sampai jam setengah 1 malam, Kak. Terima kasih sekali, terus juga minta maaf kalau selama jadi tamu saya istilahnya, saya kurang bisa jadi tuan rumah yang baik. Kemudian untuk donatur juga terima kasih sekali, semoga apa yang panjenengan-panjenengan ini lakukan bisa menjadi berkat buat semua. Itu untuk Bapak Antoni. Untuk Mbak Antoni, terspesial untuk Mbak Antoni, terima kasih sekali. Semoga jadi berkat. Semoga uh, dibalas dengan lebih sama Allah. Ini nanti dianu ya. Aku nggak tega mau nanya. Ibu, tapi saya mau nanya, Oke. boleh nggak ceritain semua dari keluarga Ibu tuh backgroundnya apa dari anak pertama, kedua sampai Oke, kelima itu siap. diceritain semua. Oh ya, saya anak pertama ya. Anak pertama setelah pisah sama suami saya, pulang ke sini ojek. Yang kedua, adik saya masih kerja di Bank Mandiri, cuman ini ya, bukan karyawan tetap. Yang ketiga, adik saya kerja di ikan, dulunya jualan ikan, cuman memang karena kondisi yang terus merugi, akhirnya ikut bosnya gitu. Kalau di ikan kan sistemnya kadang boleh ngambil dulu ya, jadi kan lama-lama punya utang ya, karena udah nggak jualan ya, terus ikut ke bosnya itu. Yang ketiga, security di Indomarko. Yang keempat juga di Indomarko bagian gudang. 5 bersaudara. Terus apa sih alasan Ibu kerja ojek online? Ya Sebagai ibu rumah tangga, kenapa Ibu lebih memilih jadi ojek online? sebenarnya awalnya berat ya, ini bukan pilihan ya, tapi bisa dibilang terpaksa ya, karena mungkin karena usia ya, udah mau kerja apa sih ya, mau kerja di mana. Kemudian tuntutan kebutuhan juga ya, mau nggak mau ya adanya ini, bisa yang dijalanin ini. Mau buka usaha juga nggak punya modal, mau kerja di orang juga umur kan ya, udah nggak menganu ya, akhirnya memang di dunia jalanan istilahnya kalau ojek online itu berat, karena 90% memang laki-laki ya, itu pekerjaan laki-laki, cuman ya mau gimana lagi, karena tuntutan hidup. Tapi biasa Ibu mulai kerjanya tuh dari jam berapa atau bebas saja? Kalau dulu rutin sih ya, dari jam 9 pagi sampai pulang jam 2 malam. Tergantung sih, tergantung kebutuhan. Lagi pengen bayar apa gitu, harus bayar apa, memang harus on. Soalnya juga nggak tiap hari dapat uang. Kadang cuma habis untuk bensin operasional di jalan. Itu dari jam 9 sampai jam 2. Terus gimana Ibu cara mengatur buat ngurusin anak Ibu, Puji bagi waktunya? Puji Tuhan anak saya udah 17 tahun ya Kak, jadi udah mandiri dia. Jadi paling lewat telepon aja, yuk udah mandi belum, sekolah belum, terus ya gitu aja, online, memang cuman mantaunya online. Ketemunya juga kadang ya jam 2 pagi pasti udah tidur kan, nanti dia mau berangkat sekolah ya cuman bangun bentar, salim, dia sekolah. Nanti dia udah sekolah baru seger, mandi terus jam 9 berangkat. Gitu.
ibu sekolahnya jalan atau naik? Udah 2 minggu ini ada kendaraan dari omnya dikasih, kan omnya sering shift malam, jadi kalau siang motornya omnya itu nganggur lah istilahnya, nggak ada yang make, jadi dipakai sekolah. Kalau dulu dari kelas 1 itu antar jemput. Iya. Nah ibu ini perempuan. Iya, perempuan satu-satunya. Ibu boleh nggak sih diceritain apa ya? Maksudnya kejadian kenapa ibu tuh bisa ditinggal sama suami? Oh ya, terima kasih. Ya 5 tahun yang lalu ya, sebelum corona kayaknya. Sebelum corona itu ya masalah ekonomi sih ya Kak. Saya sama suami waktu itu tuh punya usaha, ya jual beli kendaraan, punya ngontrak di Kebumen rest area. Cuman memang karena kebutuhan yang semakin banyak, kemudian mungkin rugi dalam berdagang, terus suami saya terpikat sama wanita lain lah. Kemudian mereka nikah siri, ya udah lebih memilih sana ya. Saya harus kuat sama anak. Tapi berarti untuk secara tanggung jawab berarti udah lepas tanggung jawab. Lepas, bahkan bisa dibilang ninggal hutang ya. Ninggal hutang. Kalau boleh tahu berapa? Saya waktu pas corona itu tagihan sampai 4 juta per bulan, setoran bulanan. Orang ke Ke bank. Banyak bank. Ada adik saya yang nomor 4 yang jadi security itu yang dipinjemin nama itu 1.200.000. Belum bank yang di pinjol lah istilahnya Kak. Ya memang awalnya untuk usaha bareng ya, tapi karena usahanya nggak jalan ya, terus dianya pergi ya mau nggak mau kan saya sama adik-adik yang nerusin nyicil. Tapi untuk sejauh ini hutang itu udah terbayar semua? Ada belum? Ada yang belum. Ada. Makanya masih kurang berapa? kalau yang menyangkut bank itu sekitar 15 jutaan. Ada notanya. Cuman kalau yang ke person, ke orang itu kan mereka nggak nagih ya. Semisal kita masih berhubungan baik sama orang itu, masih saling nyapa gitu. Istilahnya kok nek rungeneng ya gitu, masih bisa masih bisa dinanti-nanti. Tapi kalau bank kan mereka punya hitungan bunga ya. Masih ada sampai sekarang. Berarti untuk menutupi utang itu dengan ibu kerja ojek online ini atau ada yang lain? Belum ya, yang namanya orang bisnis kan kita pernah nanam modal di tempat lain, mungkin ada orang juga yang hutang, jadi ya jagain buat bayar hutang ya nagih hutang gitu. Cuman memang selama ini ya belum ada yang mau bayar. Ya sering ditipu, misalnya dulu. Apa aja tuh? Ya misalnya mau nih unit mau tak cek, ini itu pembeli nggak taunya dibawa kabur gitu. Unit apa itu? SS tahun 2005, mobil SS minibus tahun 2005 itu waktu itu sekitar 60 juta ya, padahal itu istilahnya uang pinjaman buat modal, kok malah dibawa lari orang. Tapi memang orangnya tahu, rumahnya tahu. Ini awal bangkrutnya di situ. Terus setelah itu beli nggak pernah kebenaran lah Mas. Selalu misalnya ya salah prediksi gitu. Misalnya mobil harga segini nanti dibenerin segini ya bisa laku segini, ternyata enggak. Pokoknya ya jatuh bangun sebenarnya sama ayahnya Ayu tuh dulu saya kan sekitar 16 tahun ya bareng. Memang bukan perjalanan yang singkat. Udah tahu karakter, udah tahu jatuh bangun, cuman memang 5 tahun yang lalu tuh cobaan yang berat. Dia ketemu sama janda kaya istilahnya, ya udah. Itu pernah ditipu paling besar berapa? 60 itu, SS tahun 2005, 60 juta paling besar. Orangnya ada sih Mas, tapi juga wong ya ekonomi dia juga kayak gitu ya mau nagih ya nggak enak. Ya bukan ya nggak enak ya gimana lagi, ya masih saudara dari ayahnya Ayu. Awal bangkrutnya di situ. Berarti nanti kalau seandainya video ini tayang terus suami ibu melihat, Nggak apa-apa, iya. apa perasaan ibu ketika kalau emang misalkan dia lihat gitu? Apa ya?
perasaan ayahnya Ayu. Kayaknya dia ya nyesel sih mungkin ya, apa ya yang udah terjadi ya gimana lagi ya, memang salah langkah sih. Salah langkah itu. Tadinya mungkin loh ya, nggak niat beneran serius sama selingkuhannya, cuman setelahnya numpang nyari modal aja kan biar bisa nutup ekonomi. Cuman ya akhirnya ya wanita mana sih yang didoain nggak sakit ya Kak. Saya ya waktu itu terlalu emosi sih. Mungkin kalau diem nerima juga sana sini nggak apa-apa, cuman saya nggak nerima lah, mending hidup sendiri, cari sendiri. Itu waktu pisah tahun berapa ya? Sebelum corona, Februari. Dia nikahnya ya Februari 2019. Ayu waktu itu masih kelas 6 SD, sekarang udah kelas 2 SMK. Pas Februari, ketemu Februari ya, 5 tahun berarti. Tapi setelah itu apa perasaan anak ibu gitu? Apa ibu merahasiakan itu? Iya, awal-awal iya. Sampai akhirnya dia tahu gimana? Awal-awal dirahasiakan Kak, soalnya memang dari awal nikah itu saya yang sering kerja keluar kota, bahkan sampai keluar pulau ya. Jadi anak saya itu lebih dekat ke ayahnya, apalagi waktu sakit. Yang dicari pasti ayahnya. Rahasiain lah. Nah, ayah kemana tiap tanya? Ayah kerja di Lampung, di mana, di luar kan lah, di luar. Cuman memang luar Jawa, memang nggak pernah bisa dihubungi awal-awal pisah itu. Akhirnya ya lama-lama pasti tahu. Nggak dari saya pribadi, dari temannya ayahnya ke situ, sering nyindir-nyindir gitu. Ayahmu kemana yuk? Gitu. Akhirnya ya lama-lama tahu. Setelah tahu gimana perasaan? Perasaan saya? Perasaan si Ayu. Ya dia sempat, ayah jahat ya mah, ayah cepat ya, tapi enggak. Ternyata anak saya tuh ya walaupun cuma sekilas ya ayah, cuman dia tuh ternyata lebih kuat dari saya loh. Dan waktu awal pisah memang sampai berat badan itu turun sampai 10 kilo ya, cuman Ayu enggak. Dia berusaha, mungkin nggak tahu di belakangnya, cuman memang ngasih support lah, nggak apa-apa mah, kita bisa. Akhirnya saya memutuskan pulang ke Jogja bareng sama ibu ya, di rumah yang kayak gitu. Dan terima kasih puji Tuhan udah dikasih rumah baru sama Pak Antoni. Berarti untuk saat ini keadaan keluarga ibu sudah menerima itu semua? Iya, ya mau nggak mau ya. Ya selalu ada proses ya. Dipaksa, dipaksa, terbiasa, terus butuh. Awalnya memang dipaksa ikhlas, terus terbiasa ikhlas. Akhirnya harus butuh ikhlas. Gitu. Tapi kalau seandainya nanti ketika suami ibu melihat video ini terus dia balik ke ibu, Enggak. Gimana, maksudnya ibu menanggapinya tuh bakal ibu respon gimana? Ibu terima atau Udah kayak jadi saudara aja kali ya, wong dia juga udah punya anak. Ya gimana sih ya, enggak kayak kalau bareng lagi enggak. Jadi single parent itu memang cobaannya berat, tapi kayaknya daripada bareng orang yang enggak bahagia, mending pisah ya Kak. Tapi berarti ibu enggak berusaha buat nyari penggantinya juga? Berusaha sih, cuman kok malah gini ya, malah sering ketemunya sama orang toksik ya. Aduh, malah curhat ini. Nggak apa-apa ibu. Iya, malah lebih banyak ketemu sama orang toksik. Misal bisa dibilang saya tadinya kan pengen berjuang bareng ya, tapi ternyata malah ketemu orang-orang yang pengen numpang hidup. Gitu. Emang pernah ada pengalaman apa aja bu selain yang udah pernah laki datang ke ibu tuh apa aja sih maksudnya? Apa ya? Pengalaman yang udah pernah, backgroundnya mereka tuh apa aja gitu loh? Apa ya ada yang kalau yang ekonominya menengah ke atas itu rata-rata cuman ngajak main-main ya, ngajak nikah sirih lah, mungkin ngajak jadi selingkuhan, bisa dibilang kayak gitu. Cuman kalau yang ekonominya ke bawah itu malah mereka terus kecanduan judi online, ada yang mungkin ya memang status dia dirahasiakan, ngomong nggak punya istri, jadi malah apa ya, minta uang kayak gitu segala macam lah. Gitu kok, ya belum ditemuin aja. Tapi berarti
sampai saat ini ibu masih membuka hati untuk orang lain? Ya pasti, ya memang. Tidak terlalu mencari. Saya sebenarnya nggak milih-milih loh, milihnya mana yang mau gitu aja. Tapi belum ada yang mau diajak serius loh ya. Kalau yang diajak main-main ya ada beberapa, cuman kalau yang butuhnya kan teman untuk menua ya, menua bersama. Kalau ekonomi kan bentuk perjuangan, anak itu hadiah, gitu aja. Jadi selama ini anak ibu udah 5 tahun nggak ketemu sama ayahnya? Sempat ketemu, tahun lalu dia ke Jogja. Pas pengambilan rapot di Jogja. Ya memang ketemu sih, cuman ya kayak gitu aja. Udah kayak lebih dekat ke omnya, ke simbahnya sekarang kan. Tinggalnya di sini. Boleh ceritain nggak Bu, titik terendah ibu tuh di saat kapan dan itu kenapa kejadian yang bisa terjadi itu, dan gimana cara ibu keluar dari fase itu? Oke. Saya pernah, ya itu pas datang ke resepsi pernikahan suami ya, waktu itu masih suami ya. Oh, ibu datang? Datang tapi udah bubar. Dikasih tahu dari temen, rumahnya sini loh. Diundang ibu? Enggak, saya tamu tak diundang. Enggak diundang. Datang ke situ tapi suami sama istrinya udah pergi, mempelainya udah pergi. Tahu sih sama datang banyak mata-mata ya, memang kayak gitu kan, selalu ada yang bela, ada yang ada yang ngasih tahu. Saya naik itu gerobak tua itu bener-bener nginjek gas itu, pokoknya maunya lurus daerah Brebes itu Mas. Sebenarnya nggak boleh nyebutin ya, tapi ya gimana lagi, itu kan daerahnya belok-belok ya. Itu nginjek gas itu udah nggak, pokoknya istilahnya pengen mati werawati. Tapi lihat ke sini tuh anak baru tidur langsung kok. Mas itu kayaknya bener-bener udah kayaknya nggak mau hidup lagi, buat apa sih, soalnya teman hidup dari 16 tahun yang lalu udah milih orang lain. Yang bikin kuat anak. Nengok ke sini dia lagi tidur, wajah orang tidur kan polos ya, nggak bersalah gitu loh. Wah, aku harus tetap berjuang. Kayaknya itu yang sampai sekarang pun masih kuat. Misalnya seharian muter-muter nggak dapat orderan gitu, ingat Ayu besok harus butuh uang buat sekolah, buat jajan. Yang bikin kuat anak-anak sih. Juga support dari keluarga, dari adik-adik juga sangat mendukung, sangat-sangat mendukung. Cuman yang lebih tuh anak, kehadiran anak. Pas di saat itu berarti ibu ngajak anak ibu? Iya. Terus bilangnya? Ya dengan harapan kan merasa terenyuh. Tapi ya pas di situ nggak ngomong lah Kak, itu pernikahan ayahnya. Untungnya juga mungkin mereka udah pergi. Gitu aja, nggak ngomong. Lagian waktu itu juga masih kelas 6 SD, masih kecil ya. Jadi istilahnya iya bisa dibohongin gitu. Cuman ya tahu mamahnya nangis itu ya tahu. Gitu. Enggak ayah nikah yuk gitu. Di-upload juga kok Kak. Pernikahannya tuh di-upload Di Facebook? YouTube. Oh, di YouTube. Oh iya, sama IO-nya loh, sama yang ngadain, yang punya riasnya. Oh, iya, tahunya dari mana? Dari teman-teman. Iya, teman-teman yang bela saya, yang bela ayahnya kan. Nggak selalu orang itu baik ya, kadang mereka kan bermuka dua ya. Tahu nih, dikirimin. Itu dari secara lingkungan pun ibu disupport ya, itu dari lingkup teman, keluarga. Iya, memang. Terus tetangga juga. Memang support sih, soalnya ya ayahnya Ayu itu ya bukan menjelekkan ya, tapi memang mungkin menurut mereka karena selama ini usaha kok sering gagal, mungkin ya bisa dibilang nggak jodoh ya. Menurut mereka, tapi ya menurut saya jodoh sih, udah 16 tahun berakhir gitu aja jodohnya.
Udah nggak bisa diperbaiki lagi, kayaknya nggak usah. Saudara aja. Nah, Ibu, maaf, yang saya dengar Ibu itu agamanya non. Ya, saya Katolik sekarang. Waktu menikah, karena istilahnya numpang nikah, saya ikut nikahnya di KUA, ikut ayahnya Ayu. Cuman memang selama menikah, saya nggak pernah diajarin tentang bagaimana agama saya yang baru dengan syariat-syariatnya, nggak. Sampai kemarin pulang ke Jogja, anak saya kelas 2 SMP, dia bilang, "Mah, Ayu pengen dibaptis." Akhirnya Ayu dibaptis, terus mama ke gereja lagi ya. Saya ke gereja lagi, cuman memang sampai sekarang belum terima komuni. Romo udah bilang sih, nggak apa-apa Mbak Christine. Nama baptis saya kan Christina, kalau di gereja panggilnya Mbak Christine. Terima komuni lagi, asalkan sudah tidak bersama. Memang tidak bersama Mo, tapi memang kayaknya calon saya tuh juga non, jadinya nanti daripada saya murtad lagi, ngobrol gitu sama Romo. Tapi ya pengennya sih ya yang seiman ya, cari penolong yang sepadan. Menarik sih, tapi apa lagi ya, kita oh, berarti suami Ibu tuh Muslim. Muslim, iya. Muslim. Tapi kenapa Ibu bisa tertarik awalnya dengan beliau? Dulu memang awalnya, aduh ini mengenang lagi, nanti bisa tumbuh cinta lagi nih Kak. Awalnya memang usaha bareng ya. Saya tuh merantau memang latar belakang selima bersaudara, ibu juga, orang tua juga kalau nyokolahin kan harus, saya nggak bisa nerusin kuliah juga. Jadi pikirannya setelah lulus ya kerja. Merantau ke Lampung, ke Cirebon. Ya awalnya terus no jalaran saka kulino itu tadi ya, karena mau usaha bareng, sayang ya udahlah. Agama juga mungkin bukan hambatan waktu itu karena memang emosi ya, masih muda. Nikah umur 20 tahun loh, masih muda kan, jadi nggak bisa berpikir panjang, nggak bisa berpikir jernih. Yo lama-lama yo sayang, memang sampai sekarang masih sayang. Kalau dibilang sayang ya sayang, tapi untuk bareng lagi enggak. Waktu itu Ibu nikah ini bukan di Jogja ya? Bukan, Itu bukan, numpang nikah di Cirebon. Ayahnya orang Sunda, orang Ciamis. Dulu memang banyak pertentangan ya, karena katanya kalau Jawa sama Sunda itu nggak boleh nikah, katanya kayak gitu ya. Juga dari segi agama, jadi ya mau nggak mau, ya wes lah ini hidupku, bisa dibilang domba yang hilang itu tadi ya. Ninggalin orang tua, ninggalin agama, ya buat nikah. Jadi selama menikah itu memang jatuh bangun loh Kak, jatuh bangun tuh nggak ada yang bisa dimintain tolong waktu itu, istilahnya kan udah kabur dari rumah bisa dibilang seperti itu. Kalau ada kesulitan juga nggak bisa minta tolong. Jadi dari nol, bener-bener dari min malah membangun rumah tangga, bisa akhirnya bisa punya barang jualan. Itu ingat waktu itu tahun berapa itu, dagangan pertama hasil kerja keras itu carry buek. Kalau orang dulu ya, carry buek, mobil carry yang harganya cuma 7 juta, 8 juta, bisa berkembang jadi punya Grand Max. Pokoknya memang semua dari nol, tapi ya karena kebutuhan hidup, karena kegagalan bisnis itu tadi, terus jatuh. Oke, mungkin terakhir aja kali ya, ya gimana kehidupan Ibu buat kedepannya tuh, Ibu bakal ngelakuin apa, terus juga dari adanya program bedah rumah ini, apa sih harapan Ibu Ada rencana nggak bu ke depannya? setelah ada rumah ini? Apa Ibu harus langsung nyari suami untuk pendamping Ibu yang baru, atau gimana planning kedepannya itu? Planning yang dekat itu pengen ini ya, jualan online ya, mungkin ya karena saya berkutat di dunia online ya. Kan ternyata banyak resto-resto online itu yang istilahnya tempatnya sembunyi pun mereka bisa, mungkin daripada saya muter-muter di jalan, pengennya setelah punya tempat yang layak mungkin ya mau coba-coba jualan online. Itu kalau masalah pendamping nanti aja lah.
mungkin itu aja. Jadi maaf atas pertanyaannya, mungkin ada Yang kurang berkenan, Bu. yang menyinggung. Terima kasih, terima kasih. Jadi kita emang juga perlu tahu lebih dalam juga Iya. sebenarnya background ibu tuh Iya, apa. ya terima kasih. Sehingga kita tuh kenapa sih kawan-kawan itu tergerak buat membantu tuh. Oke. Membantu ke siapa? Iya, iya. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Ibu. Siap. Terima kasih ya, Ibu, atas Sip. waktunya. Sama-sama, Kak.